Rekan Ivanka Haris Darwis, terima kasih, luar biasa ide yang saudara kemukakan. Hanya saja ada beberapa kelemahan dari sisi penyampaian gagasan. Secara umum gagasannya sangat bagus karena dalam lingkungan belajar ada sebuah corporate culture building yang itu akan dibangun dengan learning environment-nya berupa massive open online course. Tentunya nanti ada satu kebiasaan baru yang akan dimunculkan, yaitu dimanapun dan kapanpun. Nah, kalau melihat seperti itu, jelas konstruksinya di sini dibutuhkan. Ini ada fundingnya sebagai assessment. Saya menilainya di determining learning. Determining learning itu sebuah keinginan dari pribadi masing-masing. Kalau istilahnya dalam konstruk pengajaran itu hyutagogi, dari menyerahkan itu ke pekerjanya tersebut. Dan ini bagus. Di training di emosi, memang emosi menggunakan jenis hyutagogi, determining learning. Nah, dalam konstruk ini saya sangat sepakat dengan apa yang gagasan Anda. Yang ini yang saya sebut ini adalah antitesnya, yaitu offline training dengan online training ini dan seterusnya. Dan ini ada score assessment-nya dan itu menjadi crossover-nya, assessment effect. Dan ini akan dinilai. Saya memandang ini bagus. Nah, konstruk ini yang membuat saya tertarik untuk membaca apa yang menjadi latar belakang. Jadi sebuah layanan apapun itu yang menjadi konstruknya adalah subjeknya. Subjeknya apa? Apa yang membuat kekacauan itu? Dalam konstruk ini sudah benar, subjeknya adalah budaya perusahaan yang kurang baik. Cuman ini menjadi permasalahan ya. Apa ini subjek, predikat, objek? Kayaknya kesulitan dalam membuat kalimat. Kalau kita harus kembali ke bahasa Indonesia yang lampau ya. Saya makan bakso, jelas ya. Saya adalah predikat, makan adalah kegiatan. Saya adalah subjek, makan itu adalah sebuah kegiatan predikatnya. Bakso itu adalah objek yang akan saya makan. Ternyata membuat tulisan itu tidak segampang itu ya. Ternyata kita menulis akhirnya berbunga-bunga seperti ini. Nah, inilah yang menyebabkan tulisan itu sulit untuk dibaca. Oke. Budaya perusahaan yang kurang baik dapat mencakup sikap dan perilaku yang tidak profesional, kurangnya semangat dan sebagainya. Ini panjang sekali, saya tidak tahu ya. Sebenarnya subjeknya di mana? Kalaupun ini adalah budayanya perusahaan mengakibatkan perilaku karyawan, itu mungkin jelas saat ini. Jadi jelas ya, budaya perusahaan mempengaruhi, jelas lagi mempengaruhi. Apa yang dipengaruhi dalam predikat ya, kemudian karyawan yang dipengaruhi itu culture ya. Yang mempengaruhi itu budaya. Nah, itu menjadi jelas. Tapi apakah betul budaya itu menjadi subjek? Kalau saya justru perilaku karyawan menjadi budaya perusahaan kekinian, jelas. Jadi karyawan itu memiliki perilaku yang akhirnya menjadi budaya. Bukan budayanya menjadi subjek. Saya yakin seyakin-yakinnya kalau ini kurang matching untuk karena yang membuat buruknya pelayanan bukan budayanya, tapi karyawan itulah yang kacau balau sehingga menimbulkan budaya yang amburadul. Itu menurut saya. Jadi ini penyampaiannya saya seakan-akan yang menjadi subjek dalam kegiatannya adalah budayanya. Padahal bukan. Ini urusan karyawan, human.
Makanya kita improving performance itu cocok bagi tab. Ini sudah cocok sekali. Tapi kenapa subjeknya adalah budaya? Jika ini seperti ini, maka kalimat itu jelas akan kacau balau. Kenapa? Mana subjeknya, mana predikat, di awal itu menjadi permasalahan. Anda tidak bisa menentukan subjeknya, orang akan kesulitan. Ataupun kita cari dengan bahasa Inggris manapun, diterjemahkan dalam bahasa apapun, akan terjadi kesulitan dalam translate. Oleh karena itu, saya berharap ini perlu diluruskan kembali. Jadi, yang dimaksud dengan budaya organisasi yang kecil, yang gila, yang melompat, gitu, itu adalah manusianya. Human yang sangat smart. Itu baru tertulis agile. Agile. Menurut saya adalah human dengan performansi yang unggul, bukan budaya. Jadi menumbuhkan budaya organisasi yang agile itu adalah manusianya atau karyawannya yang disasar, bukan budayanya sebagai subjek. Ini material yang harus kita tulis itu. Jadi kalau seperti ini akan kesulitan seseorang akan memahami, termasuk pembimbing saudara, karena tidak jelas. Nah, itu rekan-rekan, pentingnya berbahasa yang baik. Perhatikan pembelajaran atau belajar bahasa yang itu melihat di awal. Cobalah membuat subjek, predikat, objek, dan keterangan. Cobalah dengan gamblang seperti itu, nanti teman-teman akan mudah. Mari kita coba. Mungkin bisa dibenahi nanti setelah di awal. Tapi kita akan lanjut dulu ya. Ini sangat luar biasa. Saya sangat sepakat. Nah, dengan demikian, ini merupakan alat dukungnya. Ya, kalau itu teman-teman membangun konstruk itu, ini alat dukungnya. Kan tetapi yang jelas ada yang menjadi masalah di sini. Adalah happiness index pre vs post. Saya tidak tahu happiness index pre vs post ini adalah kalau ini happinessnya itu menjadi penting, berarti happinessnya itu penyerta, sedangkan lingkungan belajarnya belum disebut. Nah, di sini di dalam cuman ada instructional technology, ada instructional design-nya, yaitu melalui pendampingan. Jadi ini sudah dijelaskan desain belajarnya yaitu dengan pendampingan. Sayang happiness index vs post ini tidak dijelaskan learning environment-nya apa, sehingga kita tidak bisa menjudgment ini sebagai latar belakang. Saya tidak tahu, karena ini menjadi masalah. Karena di atas sangat ditekankan, di paling atas ini ya, paling atas itu ditekankan sebuah klausul bahwa ini adalah offline training. Apakah pendampingan itu offline training? Ini belum ada penjelasan karakter building. Semoga ini menjadi istilahnya menjadi penjelasan yang rigid gitu ya. Apakah ini memang lingkungan belajarnya offline akan dibenturkan atau dibandingkan dengan online dari pengembangan itu. Mungkin ada pencerahan, bisa ditulis, dan itu akan mempengaruhi tulisan Anda untuk dijelaskan. Terima kasih.